saya Tista Rizky Putri, mahasiswa semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Manajemen Dakwah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalif Fadilah, mahasiswa semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Manajemen Dakwah. Terima kasih. Halo, saya Hussein Haidar Ali, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Pekalongan. Halo semuanya, saya Rifki Nosa Pratama. Saya semester 3 dari Prodi Manajemen Dakwah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Let's start the video. Strategic management can be defined in the future, and the purposes that will guide its end. Nah, kalau menurut Thomson dan Strickland, manajemen strategi adalah proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya. Gitu saya. Oh, jadi manajemen strategi itu proses yang dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya, Pak Rip? Ya, benar saya. Oh iya, oke, Rip. Nah, terus kalau Dewan Komisaris itu apa, Rip? Dewan Komisaris. Oh, Dewan Komisaris itu adalah badan pengawas jalannya perusahaan dan manajemen perusahaan, Sen. Oh, nah terus fungsinya itu untuk apa? Fungsinya yang pertama untuk mengawasi kebijakan direksi. Nah, direksi itu adalah organ perusahaan yang berwenang untuk bertanggung jawab penuh atas perseroan. Nah, anggota direksi itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ketua direktur utama, ada wakil direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, kamu tahu perseroan nggak, Sen? Nggak tahu itu, Rip. Apa itu perseroan? Nah, perseroan itu ibaratnya gini. Saya punya usaha. Nah, ibaratnya ini usaha saya. Usaha dalam bentuk minuman. Nah, terus kamu nanam saham ke saya. Misal jumlah 500 juta. Nah, terus Buddha nanam saham ke saya 500 juta. Tirta 500 juta. Kita menjalankan usaha ini dengan menggunakan modal dari saham yang sudah ditanam, dari saham kamu, saham Buddha, saham Tirta. Gitu saya. Oh, iya. Nah, fungsi Dewan Komisaris yang kedua yakni memberikan nasihat untuk mencegah kerugian. Nah, yang ketiga, melakukan business oversight atau pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas suatu perusahaan atau suatu bisnis. Gitu, Sen. Oh, iya, Rip. Nah, kamu tahu nggak, Sen, apa itu direktur utama atau yang biasa disebut CEO? Oh, tahu, Rip. Jadi, direktur utama atau CEO adalah orang yang berperan dominan dalam perumusan strategi perusahaan. Nah, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan tindakan yang akan merealisasikan rencana strategi yang sudah dirumuskan. Nah, kira-kira kalau CEO itu tanggung jawabnya apa, Sen? Nah, jadi tanggung jawab CEO itu dibagi menjadi dua pokok. Yang pertama, memimpin pelaksanaan misi dan memberikan visi yang strategik. Nah, maksudnya adalah bahwa direktur utama atau CEO mengarahkan semua aktivitas agar perusahaan mencapai tujuannya. Nah, terus sedangkan yang dimaksud dengan visi strategi adalah gambaran teknik tentang seperti apa seharusnya wujud perusahaan itu. Nah, yang kedua apa, Sen? Yang kedua itu ada mengelola proses perencanaan strategi. Jadi, direktur utama atau CEO mempunyai peran penting dalam menyesuaikan proses perencanaan strategi perusahaan. Banyak sekali yang terjadi rencana strategi yang sudah dirapatkan dalam rapat-rapat perencanaan dan dirumuskan untuk dilaksanakan, namun tidak memperoleh hasil yang memadai karena lemahnya pengelolaan manajemen puncak. Pel, kamu tahu nggak yang tadi dijelasin di kelas sama Pak Cindy tentang yang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan? Ya, aku lumayan tahu sih. Menurut kamu apa sih tata kelola perusahaan itu? Tadi yang dijelasin oleh Pak Cindy itu ada 5 prinsip, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency. Yang kelima itu coherence. Yang pertama itu transparansi, yaitu penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami. Yang kedua itu accountability, yaitu pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan. Yang ketiga itu responsibility, yaitu pematuhan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kalau yang keempat itu independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara independen, tidak terafiliasi dengan pihak manapun, sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak saling intervariasi oleh pihak lain. Yang kelima itu fairness, yaitu penjaminan lingkungan hak-hak para pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Jadi seperti itu ya? Ya, Oh iya, udah. gimana Gista? Udah, makasih ya, Vel. Iya, sama-sama. Manfaat mempelajari manajemen strategi. 1. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. 2. Membantu mencapai tujuan jangka panjang. 3. Memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. 4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang kelima, mendukung kapasitas. Yang keenam, membangun inovasi dan kreativitas. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memahami persaingan global. Ayo kuliah di Unmusdur agar bisa belajar manajemen strategi.